Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Perkenankan saya menyapa Shalom dari Pastori GBI Karunia Jakarta. Saya ingin mengirimkan renungan pagi kepada semua saudara. Itu sebabnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memahami firman ini. Ya Tuhan, kami mohonkan Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk mengerti firman yang disampaikan. Sehingga firman yang disampaikan itu benar-benar meyakinkan kami bahwa pengampunan dari Tuhan itu sudah Engkau kerjakan dan kami benar-benar mengalami damai sejahtera dan bahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu jangan ragukan pengampunan Tuhan. Terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah saudara, banyak orang Kristen masih bergumul sendiri dengan akal dan pikirannya, masih belum yakin bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Pertanyaan dalam hati pun semakin menjadi-jadi ketika mereka membaca ayat ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Memang benar bahwa semua manusia telah berdosa, saudara, tetapi di ayat 9, yaitu nats kita berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah saudara, ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosa yang lama itu sudah diampuninya, kecuali jika kita berbuat dosa lagi dengan sengaja. Banyak orang Kristen tidak berani mengaku bahwa dirinya sudah diampuni dan terbebas dari dosa, karena mereka sendiri tetap berjalan di dalam kegelapan. Berjalan dalam gelap bukan hanya berbicara tentang melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti membunuh atau berzina, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa ketika kita membenci saudara kita, berarti kita masih berada dalam kegelapan. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-10, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah saudara, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan dan meyakini bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Jika kita tidak mengerti kebenaran ini, maka selamanya kita akan terus terbelenggu oleh rasa bersalah dan hidup dalam ketakutan. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saudara, jika Tuhan sudah berkata bahwa darahnya telah menyucikan segala dosa kita, maka kita harus percaya kebenaran ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya, jika melalui pengorbanan Kristus kita sudah dibebaskan
dan segala dosa kita benar-benar telah diampuninya. Jadi saudara, yakinlah ketika kita mengaku dosa kita dengan iman, maka Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Itu sebabnya jangan berbuat dosa lagi. Saya tutup dengan Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, yakinkanlah kami supaya kami percaya sungguh-sungguh bahwa dosa-dosa kami dengan segala akibatnya sudah Engkau tanggung ketika Engkau menderita sengsara, mati tersalib di atas bukit Golgota. Itu sebabnya ya Tuhan, dosa-dosa kami sudah Engkau bebaskan dari diri kami. Ajar kami merasa tidak tertuduh yang selalu mengatakan kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Memang ya Tuhan, kami orang berdosa. Tetapi ketika kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu, Engkau mengampuni dosa kami. Biarlah Engkau membebaskan kami dari rasa tertuduh itu, supaya dengan kebebasan bahwa kami sudah merdeka dari dosa, kami hidup di dalam kebenaran dan hidup menurut apa yang Kau tentukan di dalam kekudusan. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Bahkan semua anak cucu mantu kami dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu masih sakit, kiranya Tuhan akan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka semuanya. Yang kekurangan Tuhan berkati. Segala hormat pujian bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari. Dan tetap semangat.